Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengikuti sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan Upah Minggu 4 Agustus 2024 pukul 9 WIB sebesar Rp17.605.000. Syukur sebesar Rp2.191.000. Persepuluhan sebesar Rp1.042.000 dan sarana fisik sebesar Rp992.000. Penerimaan kolekta Minggu 4 Agustus 2024 pukul 18 WIB sebesar Rp6.475.000, syukur sebesar Rp663.000, persepuluhan sebesar Rp271.000 dan sarana fisik sebesar Rp716.000. Kebaktian Minggu 11 Agustus 2024 saat ini merupakan kebaktian pemuda yang dilayani oleh Pendeta Dr. Desiana Nainggolan. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa dan Majelis Jemaat GPM Eirene. Pembacaan Alkitab dari Amsal 29 ayat 1 sampai 27. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Nona Vali Gomis dan Getsemani Ramus Choir. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 3,
ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 167. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 11 Agustus 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu bapak, semua umat Tuhan, betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kebaktian pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Mari kawan-kawan
gembira mengikuti kunjungan dunia. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Saudara-saudari, saya persilakan dulu. Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh dan berkarya. Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus untuk orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengakukan dosa-dosa kita. Saudara-saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang-orang percaya adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun apakah hatimu, jiwamu dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran hati dan langkahmu agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih, kasihilah kami orang berdosa ini.
menerima anugerah Tuhan yang mengampuni. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurahkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahan di dalam hatimu. Salib Yesus di Kalvari, Ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Bahagia ku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat kekasih Kristus, biarlah kita mendengar petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Khususnya bagi orang-orang muda, firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus, yang tumpah darah-Mu, supaya aku tertebus, aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang memberi kita kekuatan di saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat 1 dan berakhir pada ayat yang ke-27. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah roh-Mu atas kami, dan hikmatilah kami dan mampukanlah kami Tuhan, agar melalui firman-Mu ini, kami dimampukan untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami semua. Bersabda bagi kami Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Amsal pasalnya yang ke-29 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Siapa bersitegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekoyong-koyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat mengembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memerintahkan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tatahnya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka kepada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar, orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, salam untuk kita semuanya. Saya rindu sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang ada di sini, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk ada bersama dengan Bapak Ibu di dalam ibadah. Katanya sore ini khususnya ibadah pemuda, tapi di sini saya lihat ada banyak orang tua yang punya jiwa muda, begitu ya.
yang terus mau ada bersama, berjalan, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang tidak pernah mundur, begitu ya. Saya sedikit kasih perkenalan Bapak Ibu, silakan slide-nya. Ya, saya ada di Kota Ambon Manise ini. Saya sebagai pengurus Persetia, perkumpulan sekolah-sekolah teologi yang kami ada kegiatan di UKIM. Jadi ada beberapa mahasiswa S2 yang sedang berkumpul di sana, dan malam ini kami ada acara penutupan. Tapi sebelumnya saya dikasih kesempatan untuk ada bersama dengan Bapak Ibu di sini. Saya berterima kasih. Kami sejak dari Senin kemarin sampai hari ini melakukan kegiatan yang dinamakan Summer School untuk mahasiswa-mahasiswa S2. Saya sendiri berasal dari Kota Bandung. Saya Tuhan izinkan melayani kurang lebih sudah ada 20 tahun di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Mari Bapak Ibu kalau ada yang ke Bandung silakan kontak saya siap untuk kita ada bersama. Karena kalau saya lihat orang Ambon, saya sudah tidak asing lagi dengan keramahan orang Ambon. Karena waktu saya menempuh studi S1, saya punya mama papa asuh orang Ambon yang begitu mendukung saya sampai saya bisa menyelesaikan studi saya. Kemudian saya waktu menyelesaikan studi S2 saya di Amerika, saya juga punya mama papa asuh orang Ambon. Saya nggak tahu kenapa saya ketemu dengan orang Ambon, begitu ya. Sampai saya bilang sama mama papa asuh saya waktu saya di Los Angeles itu, saya bilang saya rindu satu waktu saya ke Ambon. Betul. Sekarang saya ada di Ambon. Nah ini menyukakan saya karena saya tahu orang Ambon. Bukan karena saya tahu, saya alami. Orang Ambon itu ramah-ramah begitu ya. Sejak saya di pesawat ketemu di bandara dengan ada satu ibu orang Ambon, ramah sekali. Dia langsung bisa seperti saudara. Sampai saya di Ambon dan sampai sekarang rasanya tidak mau pulang lagi ke Bandung. Tidak boleh ya. Saya merasakan betapa keramahan orang Ambon. Itu perkenalan saya sedikit supaya Bapak Ibu tidak atau saudara tidak bertanya-tanya siapa ini yang sedang ada di depan Bapak Ibu. Tapi saya bersukacita, saya bersyukur bisa ada dengan Bapak Ibu. Jadi kita bersaudara begitu ya. Maafkanlah kalau logatnya agak salah-salah begitu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita bicara tentang karakter hidup yang benar. Menarik. Dalam bingkai yang sudah dibuat di bulan Agustus ini, saya tertarik. Sinode GPM membuat bingkai yang begitu menarik. Dan temanya minggu kedua ini bicara tentang karakter hidup orang benar. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa kita perlu membicarakan ini di dalam ibadah kita. Di tengah keadaan dunia yang sering berubah. Karena di tengah dunia ini yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Saya ulangi. Di tengah dunia yang sering berubah, yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Apakah itu mengarah kepada hal yang baik atau itu mengarah kepada hal yang tidak baik? Tapi yang kita bisa lihat dalam bingkai di mana dikatakan perlunya membangun karakter yang kuat karena kita perlu tangguh di tengah zaman yang berubah. Dan kita menemukan dalam konteks masyarakat ada banyak sekali permasalahan. Bukan hanya mempengaruhi kehidupan orang di luar gereja. Tapi kita yang katanya adalah warga gereja dan kita adalah warga negara kita, Indonesia. Pada waktu kemarin dan sebenarnya pada waktu saya datang ke Kota Bandung, saya melihat ada banyak lambang-lambang musik begitu ya. Waktu kita bicara tentang karakter hidup yang benar. Minta tolong slide-nya. Saya menemukan ada gitar di Taman Patimura yang membuat saya terkagum. Dan di mana-mana saya lihat itu di trotoar pun ada lambang-lambang musik. Katanya menurut UNESCO diresmikan Kota Ambon, Ambon Manise adalah kota musik. Luar biasa. Dan itu memang saya sudah rasakan. Minggu lalu saya dalam ibadah penabisan saya ada di sini. Dan saya sangat menikmati semua pujian.
suara-suara yang luar biasa untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya menemukan ya di Taman Patimura itu ada gitar. Pertanyaan saya, siapa sih gitaris itu? Siapa sih gitaris itu? Apakah seorang yang dikatakan sebagai gitaris itu oleh karena dia pegang gitar? Tentu tidak. Saya di rumah punya gitar dan saya bisa pegang gitar, tapi saya tidak gitaris. Begitu. Saya coba lihat arti kalau dikatakan seorang yang memiliki kemampuan atau disebut dengan gitaris itu adalah orang yang menguasai teknik dan mampu memainkan melodi dengan speed yang tinggi dan tepat. Itulah dia yang dikatakan orang yang disebut sebagai gitaris. Jadi bukan karena dia pegang gitar, dia disebut gitaris. Nah, sekarang siapa sebenarnya yang disebut dengan orang Kristen? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bisa katakan orang Kristen, bisa dikatakan Kristen yang sejati ketika dia memunculkan karakter Kristiani di dalam kehidupannya. Bukan karena dia ada di gereja, dia orang Kristen, bukan. Tapi orang bisa lihat, loh ini dia orang Kristen. Karena apa? Dari karakter Kristiani yang dia munculkan. Dari buahnya, berbuah bagi Kristus. Sehingga di dalam Galatia juga dimunculkan buah roh. Kata tunggal di situ. Tapi ada 9 aspek di situ yang harusnya dimunculkan oleh orang percaya. Sehingga yang kita bisa katakan, ketika kita bicara tentang karakter hidup yang benar, itu adalah bagian yang seharusnya menjadi bagian yang nyata dari kehidupan orang Kristen. Bukan hanya anak muda, tapi setiap kita yang katanya warga gereja dan kita juga warga negara Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tertarik dengan 2 tokoh ketika mereka memunculkan pengertian tentang karakter itu. Seorang tokoh bernama Peter Kane itu dia katakan, kembangkanlah karaktermu sehingga kamu menjadi orang yang berintegritas. Ada kata apa? Kembangkan karaktermu. Yang kedua, Theodore Roosevelt itu cukup terkenal juga. Dia katakan karakter dalam jangka panjang adalah faktor penentu dalam kehidupan individu dan bangsa. Ada kata apa? Dengan jarak angka misalnya dalam jangka panjang. Dalam kehidupan sebagai individu dan kehidupan bangsa. Sehingga dari 2 pernyataan ini saya rindu kita kembali melihat kepada apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal 29 ini. Yang menarik yang kita bisa lihat. Bagaimana sebenarnya gambaran karakter Kristiani di kitab Amsal pasal yang ke-29 ini. Kalau kita membaca tadi ayat yang pertama sampai ke-27, saya coba mengcapture 3 kata yang itu begitu tegas di situ. Yang dia katakan, bagaimana karakter Kristiani itu di dalam kitab Amsal. Orang yang memiliki karakter Kristiani adalah orang yang berhikmat. Di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, hikmat adalah oleh karena takut akan Tuhan. Kitab Amsal terkenal dengan kitab bijak, kitab hikmat. Di mana di dalam kitab Amsal kita selalu menemukan sebagaimana kita temukan di dalam pasal yang ke-29 ini, ada hikmat yang benar dan ada yang tidak berhikmat. Begitu. Nah, gambaran ini jelas sekali dan menarik yang kita bisa lihat Bapak Ibu di dalam Amsal pasal yang ke-29 ini, kita dibawa untuk melihat ternyata apa? Orang yang berhikmat atau orang yang berkarakter Kristiani itu adalah orang yang berhikmat. Orang yang menghadirkan keadilan di dalam hidupnya.
dan orang yang menghadirkan kebenaran. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini bermuara pada apa yang kita perlu tegaskan. Ini adalah gambaran yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Jadi, waktu kita bicara tentang karakter hidup orang benar, yang kita mengerti adalah bagaimana seseorang itu di dalam hidupnya dia menerapkan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Nanti kalau kita membaca bagian-bagian ada di dalam kitab Amsal ini, saya coba nanti mengcapture beberapa ayat untuk kita lihat bersama Bapak Ibu. Tapi di awal saya rindu, apa sebenarnya fondasi yang kita bisa lihat untuk orang menghadirkan karakter hidup yang benar. Yang pertama kalau kita lihat di sini, percaya kepada Tuhan. Dalam pengertian apa? Dia menghidupi kebenaran Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan satu-satunya penolong di dalam hidupnya. Situasi yang ada di sekitarnya yang selalu berubah tidak membuat dia berubah karena dia berpegang teguh kepada Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan apa? Liarlah orang kalau tidak ada wahyu. Maksudnya apa? Tidak ada kebenaran di dalam hidupnya. Jadi dasarnya sehingga orang yang percaya kepada Tuhan menjadi niscaya untuk dia hadirkan apa? Karakter Kristiani yang benar. Jadi sebenarnya setiap kita warga gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semuanya mempunyai potensi untuk apa? Menghadirkan karakter hidup yang benar. Yang sudah dipaparkan di dalam kitab Amsal. Dan menarik di situ, dia mengungkapkan sisi baik dari sisi kepemimpinan, sisi sebagai hamba, orang tua, yang digambarkan di situ betapa pentingnya karakter hidup benar di dalam kehidupan setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi saya garis bawahi Bapak Ibu. Jadi untuk menghadirkan karakter hidup yang benar, itu adalah niscaya karena kita semuanya punya potensi untuk lakukan itu. Nah, sekarang yang kita bisa lihat, kita ada di tengah-tengah, silakan, situasi yang mungkin kita sendiri harus berjuang dengan situasi yang ada. Tapi kembali, saya garis bawahi, kita semua punya potensi untuk hadirkan karakter hidup yang benar. Walaupun mungkin kita hanya sendiri, tapi kita tahu potensi untuk tetap bertahan menghadirkan karakter hidup yang benar itu bukan sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita. Apalagi mungkin kita berhadapan dengan situasi, silakan. Situasi yang dikatakan kita kontroversi. Ketika kita mau terus hidup benar, tapi ada gambaran hidup fasik yang ada di sekitar kita. Situasi sekarang tidak membuat kita begitu nyamannya menjadi orang percaya. Tapi yang kita bisa lihat, ketika kita anak muda, khususnya ini anak-anak muda minggu ini yang kita bisa lihat, dan kita semua sebagai orang tua, terus memelihara gambaran hidup orang Kristen yang menghadirkan karakter yang benar itu, membuat kita tidak akan sulit. Walaupun, silakan selanjutnya. Pada masa kini yang kita bisa lihat Bapak Ibu, ya, kita ini sekarang berhadapan dengan situasi di mana kebenaran itu sepertinya subjektif. Kita ada di era post-truth katanya begitu. Apa yang terjadi di masa post-truth ini? Di mana sesuatu yang palsu, fake itu, ketika itu diulang-ulang, itu menjadi fake, menjadi sesuatu yang menjadi kebenaran. Kita berhadapan dengan situasi itu, terus saya mau hidup dengan karakter hidup yang benar, yang kuat sebagai orang percaya. Bagaimana saya ada di tengah-tengah situasi seperti ini? Yang kita bisa lihat adalah, kita perlu menekankan di dalam hidup kita, kebenaran Tuhan yang absolut itu tetap menjadi bagian. Sehingga kita tidak dipengaruhi oleh situasi zaman di mana kita sekarang ada. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak dan mungkin juga anak-anak muda yang berhadapan dengan situasi yang ada. Kita berperang
Kita berhadapan dengan situasi yang sulit itu. Tapi yang kita tahu, tadi di awal saya katakan, kita semuanya punya potensi untuk menghadirkan karakter hidup yang benar. Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang di dalam kebenarannya kita hidup dan kita berkemenangan di situ. Jadi tidak menjadi sulit untuk menghadirkan karakter hidup yang benar di tengah zaman yang mungkin dikatakan zaman post-truth ini. Yang kedua, mengapa kita perlu menghadirkan karakter Kristiani itu? Sebagaimana saya katakan tadi Bapak Ibu, situasi kita ya sekarang ini tendensi yang ada itu berubah. Kalau tendensi yang ada itu selalu terjadi perubahan, kita menjadi niscaya untuk berubah. Hari ini kita katakan saya hidup benar, besok pertanyaan besar. Tapi kembali saya rindu menggarisbawahi terus, kita punya potensi. Ingat, kenapa? Kita bergantung kepada Tuhan yang di dalam kebenarannya kita mengalami kemenangan. Ada ketakutan yang muncul di kalangan anak muda. Silakan. Apa yang disebut dengan FOMO dan FOPO? Anak muda sudah senyum-senyum ya. FOMO, fear of missing out. Anak muda zaman sekarang takut ketinggalan tren. Takut ketinggalan tren. Jadi mama papa kalau anak itu selalu minta apa, mengertilah ini situasi yang dihadapi anak-anak muda sekarang ini. Baik anak remaja, pemuda. Takut dikatakan enggak tren. Tidak ikut apa. Wah ini sesuatu yang lagi viral-viralnya gitu ya. Dan mereka juga takut dengan apa? FOPO, fear of opinions gitu ya. FOPO, fear of opinions, people opinions. Takut dia. Kalau saya mau hidup benar, menghadirkan karakter yang benar, saya hidup di dalam kebenaran, terus membawa hidup saya berhikmat, andalkan Tuhan. Kok rasanya takut? Loh, seperti saya waktu saya SMP, SMA, ketika saya sudah dibimbing di gereja untuk jadi anak remaja yang harus hidup benar, teman saya bilang begini, loh itu ibu pendeta. Loh, saya belum pendeta, sudah dibilang ibu pendeta. Tapi puji Tuhan lah, nubuatannya teman-teman saya, sekarang saya jadi pendeta, begitu ya. Jadi setiap saya, kalau saya ada teman saya, dia bilang, oh kamu jangan gini, anak-anak sekarang, seperti kasus yang ada di kota Bandung, mungkin Bapak Ibu baca di berita, di koran-koran. Ada satu anak muda, sebenarnya anak ini punya potensi, dia berkembang, tapi apa yang ada? Ketika didengar kata-kata dari orang, disampaikan kepada dia, akhirnya dia pergi. Ini bukan untuk dicontoh ya saudara anak muda ya, teman-teman ya yang masih muda ya. Ini bukan untuk dicontoh. Kemudian dia pergi ke satu tempat yang namanya itu jembatan layang. Dia pergi ke situ, pagi-pagi orang lihat ada orang yang tergantung di situ. Anak muda ini. Saya penasaran membaca kisahnya, kenapa dia harus mengakhiri hidupnya di situ? Yaitu dia. Dia dengar apa kata orang dan itu mengganggu dia. Ketika dia berusaha menjadi anak muda, dia anak muda gereja. Dia berusaha, tapi yang ada itu dia nggak kuat dia. Dia bergumul sampai kepada titik sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Inilah makanya gereja perlu terus aware dengan anak-anak muda. Generasi muda gereja. Tidak membiarkan mereka. Karena biasanya di gereja ibadah orang tua lebih diutamakan mungkin daripada ibadah anak remaja maupun pemuda. Mungkin juga sekolah minggu. Padahal mereka semua adalah generasi gereja. Tapi saya puji Tuhan, hari ini saya melihat gereja di sini betapa mempedulikan anak-anak muda. Supaya apa? Mereka di tengah masa yang sekarang ini begitu maraknya dengan FOMO dan FOPO itu, mereka tetap menghadirkan karakter hidup yang benar. Sehingga selanjutnya, sehingga kalaupun itu menjadi kayaknya tidak mungkin untuk bertahan menghadirkan karakter hidup yang benar, silakan minta tolong selanjutnya.
Tapi di tengah perjuangan yang sulit, dengan jurang yang sulit itu, coba melompat dan kau mampu. Mungkin possible. Yang impossible menjadi possible karena apa? Semua kita punya potensi sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan, mempercayakan kepada Tuhan hidup kita, dan Tuhan beri kekuatan kepada kita di tengah zaman yang berubah ini. Sebagaimana juga dikatakan, kenapa kita perlu menghadirkan karakter hidup yang benar. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Kalimat positif muncul. Ayat yang ke-6, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Sehingga karakter Kristen yang benar perlu dihadirkan di dalam kehidupan kita sebagai orang muda dan orang tua. Karena apa? Hal itu akan menghadirkan sukacita, baik untuk kita dan orang-orang yang ada bersama dengan kita. Yang ketiga, kalau kita pertama tadi, bagaimana sebenarnya karakter hidup yang benar? Dan mengapa kita menghadirkan karakter hidup yang benar? Ada tujuannya. Tujuan hadirkan karakter hidup yang benar. Kita hadirkan misinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita bicara gereja, gereja bukan hanya gedung organisasi, tapi gereja adalah organis kita yang hidup ini, yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang Dia berkorban untuk kita supaya kita mengalami kemenangan di dalam Dia. Dan kita ketika kita ada di tengah dunia bukan tanpa tujuan. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab banyak pengajaran kebenaran supaya apa? Kita orang-orang percaya tetap ada di dalam koridor kebenaran sehingga kita menghadirkan misinya Tuhan. Karena setiap kita mengemban misinya Tuhan menjadi garam dan terang di mana kita ada. Di tengah dunia yang semakin bengkok ini, kata Alkitab, dunia bukan semakin baik, tapi semakin menuju kepada kehancuran. Jadi yang kita bisa ada tujuan Tuhan, supaya kita menghadirkan misinya Tuhan. Walaupun kita berbeda, silakan. Walaupun kita berbeda, kita berani berbeda demi kebenaran. Karena apa? Kita membawa misinya Tuhan. Sehingga hadirkan karakter hidup Kristiani itu menjadi garam dan terang itu. Kita lihat Bapak Ibu, ayat yang ketiga dikatakan, orang yang mencintai hikmat menggembirakan, kan begitu ya. Orang benar mengetahui hak orang lemah, dia empati dengan orang yang lemah. Orang bijak meredakan amarah. Karakter yang benar, Kristian yang benar dihadirkan, mulai meredakan situasi yang tidak seharusnya hadir. Orang yang jujur mencari keselamatannya. Gambaran-gambar ini kita lihat di dalam Amsal 19 ini. Sehingga kita bisa lihat Bapak Ibu, betapa kita semuanya harus menjadi orang-orang yang tetap sadar. Karakter hidup benar itu bukan sesuatu yang sulit kita hadirkan. Walaupun kita di tengah keadaan yang sulit. Sehingga kalau saya bisa katakan lebih jauh, karakter Kristiani yang benar, hadirkan hidup benar di tengah dunia yang berubah, tapi ketika kita hadirkan, kita memberi dampak yang luar biasa di keluarga kita, di sekolah kita, di tempat pekerjaan kita, dan dunia ini membutuhkan orang-orang yang membutuhkan karakter hidup Kristiani yang benar, yang kuat. Saya mau tutup. Saya memberikan satu gambaran seperti satu simfoni. Dalam simfoni ini yang kita bisa lihat adalah setiap orang memegang alat dan berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ada seorang yang akan menjadi apa? Pengatur situ ya, dirigen, yang akan mengarahkan semua, menciptakan harmoni di dalam simfoni orkestra itu. Dan ada penyanyi akan menyanyi, membawakan satu pujian yang indah. Satu gambaran keharmonisan. Keharmonisan akan kita temukan sebagai warga gereja dan warga negara. Ketika kita sadar
potensi yang ada pada kita untuk menghadirkan karakter Kristen yang benar menjadi bagian setiap kita, sehingga tercipta keharmonisan di mana kita ada. Dan di dalam semuanya itu kita semakin menegaskan, menghadirkan tujuan Tuhan, untuk kita menghadirkan misinya Tuhan, sehingga apa? Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tuntutannya adalah kita ketika sadar hidup kita bukan adalah milik kita, tapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Walaupun kita masih dipercayakan untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, tapi Tuhan mau hidup kita memainkan harmoni yang indah untuk apa? Tuhan dimuliakan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengambil satu teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sembari kita merenungkan peran apa yang terus kita harus lakukan di tengah dunia ini untuk kita terus menghadirkan karakter hidup benar itu. Marilah kita gereja di segala abad dan di segala tempat mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Vali Gomis.
Iya, Bapak Ibu Jemaat, selamat sore, Shalom. Iya, di saat ini kita akan menyumbangkan satu buah lagu pujian, kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi ketumpunya kehidupan ke depan. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Let every praise
masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
berdoa. Kini di hadapan-Mu telah terkumpul semua persembahan syukur umat ini. Berkenan Tuhan terima, berkati dan kuduskan demi perluasan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia bahkan jemaat ini. Dalam nama Yesus korban yang agung, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Getsemani Ramus Choir. Saya persilakan.
Pujian yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan dan kita akan akhiri bersama dengan kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan rahmani, kami bersyukur di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami boleh dilayakan ada bersama untuk mendengarkan pujian-pujian indah, firman Tuhan, dan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami mau berdoa menaikkan syafaat kami Tuhan pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami. Berdoa terus untuk gerejamu, Klasis GPM Kota Ambon yang terdiri dari 21 jemaat. Kami berdoa supaya biarlah setiap jemaat bertumbuh ke arah yang Tuhan mau untuk Tuhan dimuliakan. Sehingga jemaat-jemaat di mana-mana ada, mereka boleh hadir menjadi gereja yang hidup, yang menghadirkan gambaran karakter Kristen yang benar, yang itu berdampak untuk orang boleh melihat ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah kehidupan gereja. Kami berdoa juga khususnya hari ini untuk jemaat Bukit Doa dan Irene yang sudah melayani, berkati mereka dengan apa yang mereka sudah kerjakan, dikembalikan untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Kami menaikkan bersama juga pada saat ini Bapa di sorga doa kami untuk bangsa dan negara kami menjelang perayaan 17 Agustus. Doa kami bersama, berkatilah bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Walaupun ada banyak permasalahan-permasalahan yang kami temukan, bahwa kami sebagai warga gereja tetap taat untuk hadir sebagai warga negara yang menghadirkan kebenaran dimanapun kami berada. Berkati juga kota Ambon ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memberkati seluruh pemerintah yang ada, baik di pusat sampai di daerah, supaya setiap orang menghadirkan kebenaran di dalam tanggung jawabnya. Serakus rencana untuk pemilihan pemerintah daerah yang ada, doa kami, semua proses ada di dalam pimpinan Tuhan. Setiap warga gereja pun boleh memilih orang yang memang sungguh hidup di dalam kebenaran untuk memimpin kota Ambon, provinsi Maluku ini, supaya biarlah wilayah Maluku ini itu sungguh-sungguh dibawa untuk memuliakan Tuhan. Semua gereja Tuhan, anak-anak Tuhan hadir sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan. Dan setiap kami jemaat Tuhan yang sudah ada pada saat ini, dalam pergumulan kami masing-masing, doa kami, biarlah Engkau sendiri menolong kami. Yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan berkati. Yang bergumul dengan pekerjaan sakit penyakit, Tuhan berkati. Yang bergumul dengan studi, Tuhan berkati. Semuanya Tuhan, kiranya Engkau sendiri memberkati setiap kami. Dan kami membawa segala sesuatunya di dalam doa kami pada saat ini kepada Dikau ya Tuhan yang sangat mengasihi kami dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang jangan lupa, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 11-12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu kau barukan.
gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.